Toraja merupakan salah satu suku yang berasal dari Pulau Sulawesi. Sebagian besar suku Toraja berada di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti suku-suku lainnya di Nusantara, Toraja pun memiliki cerita rakyat yang masih dikenal secara turun-temurun sehingga sekarang ini. Salah satu ceritanya adalah tulang didi dan ayam jantan ajaib. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Dopang dan Bangun. Ketika itu, Bangun sang istri sedang hamil tua. Selama masa hamil, Bangun sangat suka memakan telur ayam sampai sang bayi lahir. Betul nggak kau bangun? Akan dimulai tambuk kok. Mati aku selang kurang bantuan. Tidak lama kemudian, Bangun pun melahirkan. Pasangan Dopang dan Bangun memiliki bayi laki-laki yang sehat. Dukun beranak yang membantu persalinan Bangun melihat ada sesuatu yang aneh dengan bayi tersebut. Sang dukun beranak melihat keajaiban tersebut dan dia berkata kepada Dopang dan Bangun. Anakmu bitipa dan nopa nasai bawa dalle tania kamu mana belana mintu tahu lantondo kures semangat. Tidak lama kemudian, setelah dukun berpamitan, Bangun pun menanyakan nama anaknya ke Dopang. Apa moral di sangai ti anak pa? Laku sangai tulang diri ti anak pa sabat na saya membawa dalle lantondok. Cerita tentang tulang didi yang akan membawa kemakmuran rakyat Toraja pun segera tersebar luas. Semua warga suku gembira mendengarnya. Mereka semua membicarakan tentang tulang didi. Tetapi selalu ada saja orang tertentu yang malah dengki mendengar adanya kabar baik. Warga yang dengki kemudian menyebarkan fitnah bahwa tulang didi kelak akan menyebabkan datangnya musibah bagi suku Toraja. Oi, umri. Matumbai. Mang kamu diki anak tu bangun. Tuan raka ya. Ya tu anak na bene raka muane raka. Muane ade. Apa buda-buda tu puka ade kumuanya ti pia nasai mbau kama susan nanti tunduk. Tu si teh tamale melakukan na. Kalom. Dopang. Oh Dopang. Dopang. Oh Dopang. Oh matumbari. Mutandai ya te anak mula sembawa kama susar lati tondok. Kipelaku mumalem bongan ni tu anakmu. Setelah mendengar keresahan dari warga akan anaknya yang baru lahir itu, Dopang pun berpikir keras akan masalah yang tidak terduga ini. Jadi Mbak Misu sih teh, iya na buat kami paksa teh mana kelambuangan nih ti anakku belana laku pate duka. Apa ya teh pia bitti payan na kapopamo nang laku pate lan pangala. Tongan Isara kan pakai nekena kan? Iya, tongan tak cuma pakai na. Iya, laku sampai mirati watun na. Salamat ya. Tak siara ka lamu tongan itu mapakada la umpate te anak tak.
Dopang kemudian membisikkan sesuatu ke telinga Bangun. Waktu cepat berlalu. Tulang Didi pun usianya sudah memasuki usia remaja. Dengan waktu yang telah ditentukan pun tiba. Pagi itu, Dopang sudah bersiap membawa Tulang Didi ke tengah hutan. Bangun sangat sedih karena dia harus berpisah dengan anaknya Tulang Didi. Tulang Didi pun tidak mengerti kenapa ayahnya saat itu mengajaknya ke hutan dan ibunya menangis. Meskipun masih anak-anak, Tulang Didi tidak hanya bisa bermain. Ayahnya sejak lama mengajari Tulang Didi cara bercocok tanam. Dopang dan Tulang Didi pun berjalan masuk ke dalam hutan. Dopang sengaja masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan sangat jauh dari kampungnya. Tulang Didi patan lumaya ungkale pe talo lako arana kaloko upu alona sumpu sumandakna lari katu tusu mangana. Simang lako ambe napalaku nasau sau padika mi patena nalau padika pembu ya nabuku lau sendana manu. Oh anakku rampo mo ki tamelaya mo satu tagerek te manuk tanasi. Ambe, apa rasi tongan nasi dia lain dete? Yan namang kami ki kumandai manek kupakadan ko. Totemo la kupakadan ko apa say sitongan na dia lain dete. O anakku, manasatay kula empatay ko. Wangga embaway tumanok kupatay na den rara jolabo. La kupokada lantono kumoya terarami. Masay mo ako pasadya pangala yate. Tiromi umba mulay nampa pangala masero susilante. Namang kamo ko kwadai mentanan-tanan lamu putuo lan pangala yate. Masay na araka la torobangin dete. 5 tahun payan na gana mo 17 tahun mo sule mo ko bano daw mo mumataku. Dopang pun meninggalkan Tulang Didi sendirian di hutan tersebut. Sesampainya di rumah, Dopang pun memanggil para warga dan menunjukkan parang yang berlumuran darah. O tau tirami kupatoy mo tu dandinku, inde mo tu rarana anakku. Sementara itu, di dalam hutan, Tulang Didi menjalani hidup secara mandiri. Untuk makan sehari-hari, Tulang Didi bercocok tanam di dekat hutan. Selain bercocok tanam, Tulang Didi pun berburu hewan-hewan liar. Sedangkan di kampung, terjadi bencana gagal panen akibat sawah diserang hama tikus. Bukan hanya hama tikus, kekeringan juga melanda kampung tersebut. Akibatnya, banyak sawah yang padinya mati akibat kurang air. Bencana terjadi silih berganti hingga bertahun-tahun lamanya. Pagi itu seperti biasanya, Tulang Didi bangun pagi-pagi sekali. Tetapi ada keanehan tidak biasa
ia mendengar ayam jantan berkokok. Tulang Didi melihat ayam jantan tersebut di depan hutan. Nilong liya te manuk. Kure sumanga, natang dia lumo, dan para kakande mutara bisa kukande. Oh, nu bisa mak kada. Teh era kamu rangi, ada iko, tang dia lumo teh. Hitungan na kamu te, tua perko, nu bisa mak kada. Aku teh temakan papangala, ku tandai mendio teh. Saba, sang bulan merah naganna umur-umur, sang 17 tahun na aku la jagaiko sule lako tondokmu. Allo-allo ku kampaiko, amu tandai jo kampungmu, pempiranmu te uma-uma, te dadi saba peloan, yake suleko tak dena sangmo. Ya ke susito, tasulem. Tak epak tunna, kampai pisang bulan, daun pa bali-bali. Tulang Didi akhirnya punya teman seekor ayam jantan yang bisa berbicara. Dia bahagia dan tidak kesepian lagi. Kure semangat nak, bisa siapin isi tamu. Tulang Didi tidak lupa menceritakan tentang ayam jantan tersebut. Kure manuk londong, mang kamu jagai te anakku atu lendu. Daumu masiri, belanna, ya tu anakmu, lah saya bawa dalek. Keesokan paginya, seluruh warga kampung terkejut lihat desa mereka yang kekeringan berubah menjadi subur. Dopang pun memanggil warga kampung agar berkumpul di depan rumah mereka. Berengi mite siluku salana sang tiro mite tonok talobok. Tabik dopang aku mateto makiri, aku mau tumalin pokada boko anakmu, napa buat tolan tondok terpengaruh oleh ceritaku. Sitongan na apa tu na pokada dukun tongan kumaya te anakku la sembawa dalek lan tondok. Iyo agimo mangka mo kupagari apa ya te lamu padadi peladaran kumua tai mo lamale mak pakena. Tulang Didi patanun maya ungkale talo lako aran Yake mamalik kami, tidak bangmukan langan bulan, sela londong. sumpu sumandakna lari tu sumangana. Pesan moral yang kita dapatkan dalam cerita Tulang Didi adalah kita tidak boleh menyimpan iri hati atau dengki terhadap siapapun, dan marilah kita bersama-sama bersatu untuk daerah Toraja yang lebih baik.